Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pagi hari ini, kita sudah memasuki tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Marilah pertemuan pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kalian bisa persiapkan buku pulpen kalian ya. Kalian buka buku pulpen kalian di halaman 103. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Cerita khayalan itu artinya cerita yang tidak sebenarnya. Jadi cerita yang dibuat-buat. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Maling Kundang. Nah, itu adalah contoh-contoh dongeng yang terkenal di Indonesia, dan mungkin kalian yang paling sering kalian ketahui yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih ya. Kan sangat mudah sekali. Kalau kalian belum pernah mendengar cerita Lutung Kasarung atau Maling Kundang, kalian bisa berkunjung ke perpustakaan sekolah. Kalian bisa pinjam buku cerita. Banyak sekali di perpus buku cerita-cerita tokoh tentang dongeng. Jenis-jenis dongeng yang pertama mite. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Jadi mite itu cerita tentang dewa-dewa, tentang sejarah. 2. Legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Misalnya asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Itu merupakan contoh legenda. Kemudian yang ketiga, fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Misalnya contohnya dongeng tentang kancil yang sering kalian dengar. Itu merupakan contoh fabel. Yang keempat, hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Jadi dongengnya, ceritanya itu tentang pahlawan. Itu namanya hikayat. Terus yang ketiga, parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Jadi kalian nanti ketika ke sekolahan, ke perpustakaan, kalian bisa meminjam buku-buku dongeng, karena di perpus banyak sekali terdapat buku-buku dongeng. Kalian bisa pinjam, bisa kalian bawa pulang. Kemudian kalian bisa baca ceritanya. Kita lanjut ya. Kita akan belajar sifat pertukaran atau disebut sifat komutatif terhadap penjumlahan. Diingat ya, komutatif itu artinya pertukaran, tempatnya yang ditukar. Dilambangkan dengan simbol A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya di sini apa? A itu yang sebelah kiri letaknya di depan, berarti nanti sebelah kanan letaknya di belakang. Angkanya sama, cuman tempatnya yang ditukar. Kemudian yang di sebelah kiri, B
B-nya di belakang, sebelah kanan, B-nya pindah di depan. Ada cara untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan sifat komutatif. Caranya apa? Caranya seperti ini ya. Misalnya angka depan berarti pasangannya belakang. Angka tengah pasangannya tengah. Kita ulangi ya. Angka depan pasangannya belakang. Angka tengah pasangannya tengah. Diingat angkanya sama, tempatnya yang ditukar. Sekarang A dan B itu merupakan bilangan cacah. Kita beri contoh nomor 1. 3 tambah 4. 3 itu kan letaknya di depan. Berarti tadi depan pasangannya mana? Pasangannya belakang. Itu nggih. Terus yang sebelah kiri 4 tengah, pasangannya di tengah. Dan hasilnya pun tetap sama. Kita cek ya. 3 ditambah 4. Berapa 3 tambah 4? 7. Sekarang kita lihat sebelah kanan. 4 tambah 3. 4 tambah 3 berapa? 7 juga. Berarti hasilnya sama. Diingat-ingat tempatnya yang ditukar. Depan dapatnya belakang. Tengah pasangannya tengah. Sekarang kita akan coba soal nomor 2. Ayo disimak ya tulisan di layar. Di sebelah kiri depan itu terdapat angka 154. Berarti pasangannya di mana tadi? Ayo, pasangannya di mana tadi? Di belakang. Depan pasangannya belakang. Berarti di sini ditulis angka 154. Kemudian tengah pasangannya tengah. Berarti di sini ditulis angka 118. Mudah ya? Sekarang kita lanjut nomor 3. Ayo diingat tadi, depan pasangannya belakang. Berarti di sini ditulis angka 166. Karena tadi depan pasangannya belakang. Sekarang tengah pasangannya tengah. Berarti di sini 127 tengah. Di sini juga 127. Gimana anak-anak? Sudah jelas? Diingat ya, tempatnya ditukar. Sekali lagi Usrita tekankan, tempatnya ditukar. Angkanya tetap. Kalau bingung cara gampang tadi bagaimana caranya? Depan pasangannya belakang. Tengah pasangannya tengah. Diingat ya, depan pasangannya belakang. Tengah pasangannya tengah. Sudah jelas ya? Sekarang kita lanjut. Pola irama dalam bunyi benda. Bunyi berasal dari berbagai benda di sekitar. Bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan. Misalnya kereta dorong dan mesin tik. Kalian sudah pernah dengar bunyi kereta dorong ya? Dan bunyi mesin tik atau mesin ketik. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh, misalnya ketika bersiul, berteriak, atau tepuk tangan. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah yang akan membentuk pola irama. Jadi kalau bunyinya itu disuarakan lama, misalnya selama 5 menit, itu akan membentuk suatu pola irama. Berbeda kalau bunyinya hanya sekali, misalnya Usrita tepuk tangan sekali tok. Itu bunyinya tidak akan membentuk irama. Kalian bisa lihat di halaman 106 di buku pulpena kalian. Itu ada gambar mengetukkan kepalan tangan ke meja. Nah, itu nanti kalian bisa praktekkan sendiri ya di rumah. Kemudian mengetukkan jari tangan ke meja. Suaranya bagaimana? Mengetukkan pensil dengan pensil, bagaimana suaranya? Memukul bagian bawah ember, bagaimana bunyinya? Sudah? Kalian lihat halaman 107. Kalian juga bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Itu lihat ya, ada botol minuman, kalian pukul pakai pensil, pakai sendok, ya, pakai penggaris. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kita lanjut, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, ini sering kali kalian jarang lakukan, padahal ini hal yang sangat-sangat baik sekali, ya.
Jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucap terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Diingat, mengucap terima kasih sila kedua bunyinya apa? Ayo, siapa masih ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya lambang apa ya kemarin? Lambangnya rantai. Dengan berterima kasih, artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kalian tidak boleh merasa malu mengucap terima kasih apapun bantuan dari orang lain. Misalnya setiap pagi, mama atau bunda atau ibu selalu menyiapkan sarapan untuk kalian. Usrita mau tanya, apakah kalian juga mengucapkan terima kasih? Jika belum, mulai sekarang setiap kalian menerima sesuatu baik dari orang tua atau dari teman, jangan lupa untuk mengucap terima kasih. Terima kasih mama, pagi ini sudah membuatkanku nasi goreng. Terima kasih ayah, sudah mengantarku ke sekolah. Seperti itu ya, jangan lupa nanti dipraktekkan. Nggih. Sampai di sini pertemuan pagi hari ini. Sebelum Usrita akhiri, jangan lupa ya, 1. Untuk sholat 5 waktu, terutama sholat subuh, masih ada yang bolong-bolong. Yang kedua, jangan lupa membantu ayah bunda di rumah. Dan yang ketiga, jaga kesehatan. Yang keempat, tetap semangat belajar dari rumah. Sekian pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.